Halo semuanya, jumpa dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Tahun ini bakalan berat banget buat brand-brand smartphone yang ingin terjun ke dunia AI cuy. Walaupun pemain AI di smartphone itu masih belum banyak seperti di brand laptop, tapi di brand smartphone ada satu brand yang menjadi salah satu pelopor AI buat brand-brand lain nih. Ya lu pasti udah tau lah, brand AI nomor satu di smartphone itu yang lainnya bukan adalah Samsung. Walaupun memang masih banyak sih AI terbaik selain Samsung, cuman jadi salah satu pelopor sih menurut gua yaitu Samsung. Tapi apa jadinya jika brand yang satu ini yaitu Oppo, saingan beratnya Samsung, terjun juga ke dunia AI? Apakah Oppo AI ini bisa lebih baik dari sang populer pelopor maksudnya, ataupun memang Galaxy AI masih tetap lebih unggul ketimbang Oppo AI ini? Nantinya di video kali ini juga gue bakal melakukan komparasi antara AI-nya Oppo dan juga Galaxy AI ini. Ini bakalan seru banget menurut gue karena kita bakalan memulai peperangan dunia AI di video ini bre. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu, ini adalah Oppo Reno 12 5G. Untuk harganya itu sekitaran 6.999 alias 7 juta kembali 1000 untuk varian 12 per 256 GB. Dan memang cuma ada satu varian aja ya bre yang masuk ke Indonesia. Kalau misalkan buat yang seri Pro nya itu harganya 8.999 alias sekitaran 9 juta kembali 1000. Dan memang selisihnya cukup menjauh sekitaran 2 jutanya teman-teman. Apalagi secara basic untuk yang Pro dan juga 5G biasa itu perbedaannya tuh nggak terlalu signifikan. Ya paling dari segi kameranya aja, yang dimana seri Pro itu punya telefoto, dan untuk kamera selfie-nya yang di seri Pro itu lebih gede yaitu 50 megapiksel. Oke, untuk awal-awal langsung aja kita masuk ke pembahasan AI. Yang tadi gue udah sebutkan di awal kalau misalkan Oppo mulai serius nih masuk ke ranahnya AI di tahun ini. Dan pinternya mereka tahu kalau misalkan Oppo tuh terkenal dengan HP Genjutsu, sampai ke kameranya pun juga dibikin Genjutsu gitu ya teman-teman. Dengan teknik kamera Genjutsu dibantu dengan AI, jadi bikin maksimal nih HP-nya si Oppo ya. Contohnya AI Clear Flash nih, yang dimana kalau misalkan kalian foto hasilnya tuh bakalan jauh lebih mantap nih, terutama untuk efek tuningan di foto kalian. Ya misalkan kayak muka yang tadinya blur bisa jadi halus, terus juga untuk muka kalian bisa dibikin lebih putih gitu. Cuman untuk AI ini harus foto minimal 3 orang nih, nggak bisa 2 ataupun 1 orang. Lalu ada AI Studio, lo bisa kreasi jadi kartun ataupun karakter di film-film gitu teman-teman. Cuman pakai fitur ini berasa berbayar bre, soalnya sekali generate AI lo bakal dikenakan 10 diamond. Walaupun memang pas waktu pertama kali daftar menggunakan Oppo ID lo bakal mendapatkan diamond sekitaran 5 ribuan. Cuman pas waktu pertama kali aja, dan kalau misalnya sekali generate itu bisa berkurang sekitaran 10 diamond. Ya kalau dihitung-hitung lo bisa generate sebanyak 500 foto ya teman-teman. Lalu ada AI Toolbox, yang dimana ini fitur sih untuk produktivitas aja, seperti AI Write nih dan juga AI Speak ya. Kedua AI ini tuh bisa ngebantu banget untuk kalian yang suka scripting di HP ataupun buat mencari referensi teman-teman. Sama kayak AI Summary-nya nih, yang dimana cuma bisa support di bahasa Inggris aja, belum bisa di bahasa Indonesia. Kita juga udah compare dengan Galaxy AI dan hasilnya Oppo AI itu masih bisa dibilang oke banget buat masalah generate summary-nya teman-teman. Dan pas waktu gua compare memang dari segi bahasa aja, yang dimana bahasa di Oppo ini masih cukup minim, belum ada bahasa Indonesia. Cuman kalau di Galaxy AI kan udah ada bahasa Indonesia serta ada fitur transkrip ya teman-teman, ya alias untuk terjemah otomatis gitu Cuman nggak apa-apa lah ya. Di sini gue juga mengkomparasi AI selanjutnya yaitu AI Eraser nih yang dimana di Oppo Reno 12 5G ini untuk AI-nya udah di-upgrade jadi AI Eraser 2.0, yang dimana ini menjadi satu upgrade yang oke banget buat kalian yang suka ngapus objek yang mengganggu gitu Bahkan gue udah compare juga dengan Galaxy AI dan hasilnya AI Eraser-nya punyanya Oppo di sini lebih oke teman-teman. Gambarnya lebih halus dan juga gampang banget gitu cara ngilanginnya. Tinggal tap bakalan di generate dan itu langsung bisa kehapus, bahkan halus banget. Efek-efeknya bener-bener rapi gitu loh di AI si Eraser 2.0 ini. Ya walaupun memang lagi-lagi ini butuh koneksi internet teman-teman. Walaupun memang Oppo ini masih harus banyak update nih untuk AI-nya mereka, tapi secara nggak langsung mereka udah mencoba masuk ke ranahnya AI dengan sangat smooth teman-teman. Tapi bukan dari segi AI-nya aja menarik, dari segi lainnya seperti SoC yang dipakai HP itu juga menarik, yaitu Dimensity 7300 energi. Dan kalau tahu di sini ada kata-kata energi dari smartphone ini. Sebenarnya ini artinya apa sih Bang Messi? Pada dasarnya kenapa ada kata-kata energi? Karena memang fokus mereka ya teman-teman lebih ke efisiensi daya dan juga menjaga performance lebih stabil teman-teman. Apalagi SoC ini juga punya NPU alias Neural Processing Unit kalau misalkan di PC ataupun laptop ya. Nah, tapi kalau di
MediaTek ini ada sebutannya yaitu IPU teman-teman. Cuman pembahasannya ini sangat spesifik, jadi kita bakalan bahas di video lain aja ya, dan kita bakalan fokus ke smartphone ini. Dan juga udah banyak kok yang ngebahas AI, jadi gue gak harus ngebahas panjang lebar. Sebelumnya lo harus tahu dulu kalau misalnya Dimensity 7300 Energy ini merupakan SoC baru dari MediaTek bro. Pabrikasinya itu pakai 4 nanometer dan dia tuh memiliki 8 core inti. Kita juga ada benchmark tipis-tipis dari mulai aplikasi AnTuTu benchmark yang dimana di pengujian pertama dapat di angka yang cukup tinggi yaitu 690 ribuan. Dan di sini cukup lumayan ngebantai SoC lainnya seperti Snapdragon 7 SDN2 dan juga beberapa SoC lainnya nih yang dibantai sama SoC ini. Ya walaupun memang di akhir-akhir tes skornya turun jadi di angka 600 ribuan aja, tapi menurut gua masih oke lah. Itu kan running selama 5 kali berturut-turut ya. Dan artinya kenapa ada penurunan skor ini berarti ada limitasi di smartphone ini. Lalu di Geekbench 6 untuk multicore dan single core untuk tertinggi itu dapat di angka 865 dan multicore dapat di angka 1984. Dan untuk rata-rata pas waktu kita running selama 5 kali berturut-turut pun juga cukup lumayan stabil ya teman-teman dari skor Geekbench 6 ini. Di 3D Mark benchmark pun juga demikian nih. Buat stability-nya dapat di angka 99,3% teman-teman. Untuk temperaturnya dapat di angka 35 sampai 38 dan buat baterainya itu berkurang 5%, minimum FPS-nya dapat di angka 14 dan maksimal FPS-nya dapat di angka 24 teman-teman. Hal serupa juga terjadi pas waktu kita benchmark CPU dari HP ini yang dimana menggunakan aplikasi CPU throttling teman-teman. Kita coba di 3 skenario seperti biasa, 30 menit, 45 menit dan juga 60 menit. Hasilnya kalau kita lihat di skenario 30 menit, 45 menit dan juga 60 menit, di sini mendapatkan data grafik yang menurut gue cukup lumayan oke nih. Walaupun memang di sini ada sedikit oren-orennya teman-teman di akhir tes di skenario 45 menit, tapi menurut gue ini masih so far so good. Di awal-awal skenario 60 menit pun juga demikian, di sini ada drop warna merah teman-teman, cuman ya masih make sense lah. Ada limitasi lagi-lagi karena untuk menjaga suhu biar tetap stabil. Nah, pas waktu kita tes juga di CPU throttling ini ya teman-teman, di sini temperatur tertinggi itu nyentuh di angka 40 derajat Celcius buat bagian depan dan untuk bagian belakang 40 derajat Celcius juga. Pas waktu kita tes selama 60 menit skenario teman-teman. Dari segi benchmark di sini ada limitasi memang dari smartphone ini, terutama pas waktu kita jalani CPU throttling teman-teman. Ya gue wajar buat nahan suhu dari HP ini tuh biar nggak terlalu over. Nah, gimana kalau misalnya pengalaman gamingnya nih? Kita langsung coba aja. Kita udah coba beberapa game dari mulai Honor of King teman-teman. Settingannya kita coba Max Ultra dan untuk FPS itu dapat di angka 110 sampai 120 FPS dan ini stabil gitu. Baterainya berkurang sekitaran 9%, temperaturnya menyentuh di angka 38 derajat Celcius itu paling tinggi untuk bagian depan dan bagian belakang di angka 38 derajat Celcius. Lalu kita coba buat game PUBG Mobile, settingannya yaitu Smooth Extreme, FPS itu dapat di angka cukup stabil ya walaupun ada drop ya. Tapi yang jelas untuk FPS itu dapat range-nya di angka 50 sampai 60-an FPS teman-teman. Dan baterainya itu di angka 7% berkurangnya. Untuk temperaturnya di bagian depan 37 agak sedikit panas dan bagian belakang lebih adem dikit nih yaitu di angka 36 derajat Celcius. Game yang terakhir yaitu Genshin Impact, settingannya kita coba highest 60 FPS dan untuk FPS rata itu dapat di angka 30 sampai 45 FPS. Baterainya berkurang sekitaran 12% dan untuk temperaturnya nyentuh di angka 43 derajat Celcius untuk bagian depan dan bagian belakang di angka 42 derajat Celcius. Yap, memang agak sedikit panas buat main game Genshin Impact, itu wajar banget. Tapi 43 derajat Celcius itu masih sosok lah menurut gua. Karena memang lagi-lagi di sini ada limitasi biar ngejaga temperatur HP itu tetap stabil, teman-teman. Dan gue selama beberapa main game tadi di HP itu nggak ngalamin overheat yang berlebih, teman-teman. Walaupun memang ada drop FPS, ya kita bisa wajarin gitu ya. Cuman ya udah lah ya, namanya juga limitasi, ya bisa kita wajarin itu ya. Biar HP ini tuh nggak di-push banget dan nggak bekerja dengan sangat amat maksimal. Makanya adanya limitasi biar temperatur HP itu tetap nyaman dan juga pengguna pun juga nggak ngerasa banget. Lalu juga kalau misalnya kayak notice tadi di bagian temperatur lebih panas di bagian layar alias bagian depan, untuk temperatur bagian belakang itu alias bagian body masih adem banget. Artinya sistem cooling dari HP itu berasa bagus, teman-teman. Nah, ngomongin soal layar, untuk layar sendiri sih punya ukuran 6,7 inch nih teman-teman. Yang dimana di sini ukurannya serasa pas gitu buat smartphone zaman sekarang. Layarnya juga udah pakai desain 3D curve gitu. Walaupun memang yang gue salutin di sini 3D curve-nya itu nggak terlalu ngelengkung banget. Jadi pas waktu kita pakai buat hari-harian kayak misalnya gue pribadi nih yang suka layar flat itu nggak berpengaruh banget dengan layar lengkungan HP ini. Corning Gorilla Glass-nya di sini yang menarik pakai Corning Gorilla Glass 7i teman-teman, 7i alias ya. Yang dimana kalau lo tahu seri ini tuh mirip-mirip seperti seri Victus nih pada Corning
smartphone Gorilla Glass. Tapi bedanya ini untuk versi smartphone entry level. Nah, untuk brightness-nya sendiri bisa di-push sampai 1200 nits ya. Untuk experience sendiri sih berasa asoy teman-teman. Pas waktu gua ajak nonton film sih di sini dari segi warna cukup pekat. Walaupun memang layarnya ini tidak seperti smartphone 6 jutaan yang berasa pekat banget dari sektor warna. Ya masih ada sedikit pucat-pucat gitulah. Cuman secara detail sih berasa tajam gitu. Bezelnya juga tipis dan yang nggak usah ditanyakan lagi yaitu masalah responsivitas. Responsivitas layar dari HP itu berasa asoy gitu. Jadi untuk masalah layar gue nggak komplain sama sekali. Paling komplainan gue dari segi brightness-nya aja, yang dimana cukup main gelap gitu kalau misalnya dipakai di outdoor. Ingat di outdoor, kalau di indoor sih masih aman banget. Ya cuman kalau misalnya kalian penggunaan brightness yang bisa di manage dan juga masih berasa sosok gitu buat pakai smartphone harga segini, ya terutama buat brightness-nya ya, itu masih fine banget. Tapi kalau misalnya kalian yang suka banget pakai brightness 100% di outdoor, itu bakalan jadi masalah kalau misalnya pindah ke smartphone ini. Ya smartphone ini memang layarnya nggak terang-terang banget kalau menurut gua buat di range harga segini. Dari responsivitasnya juga nggak usah ditanyakan lagi, berasa responsif gitu. Bener-bener minor lah buat kekurangan dari smartphone ini teman-teman. Nah ngomongin bezel yang tipis-tipis, ini sama halnya kayak misalkan desain dari smartphone ini teman-teman. Yang dimana berasa tipis dan juga ini menjadi salah satu smartphone yang enteng menurut gua, paling enteng buat harganya bahkan, karena memang gua salut banget sama Oppo. Dia bisa naruh kapasitas baterai 5000 mAh dengan desain setipis ini, dan juga untuk bobotnya ringan banget, cuma di angka 177 gram aja pas waktu gua udah timbang. Cara looks desain HP itu sebenarnya agak sedikit kurang kalau menurut gua pribadi. Ingat, ini menurut gua pribadi, karena kalau gua lihat itu desainnya seperti Oppo zaman dulu, apalagi di bagian belakangnya ini, terutama untuk bagian bump kameranya itu mirip banget seperti Oppo seri-seri lama teman-teman. Tapi untuk bagian gelombang-gelombang ini gue cukup suka ya teman-teman, karena desainnya ini menawarkan desain yang seperti aura gitu. Jadi auranya berasa keluar ya teman-teman. Nah, yang gue suka di sini finishingnya dibuat matte, tapi kesan Maha itu berasa dapat banget karena di sini ada tuningan glossy gitu. Gue nyebutnya agak sedikit bingung. Tapi yang jelas HP-nya ini gak gampang ninggalin bekas stick jari. Itu sih bagian yang paling penting. Jadi matte-nya dapat, glossy-nya pun juga dapat, dan gak ninggalin bekas stick jari. Itu gimana cara nyebutnya ya? Nah, untuk varian warna di sini ada 3 color ya, yaitu ada warna Asto Silver yang kayak gue ini, terus juga ada Sunset Pink dan juga warna Matte Brown nih teman-teman. Lalu dari segi port yang absen di sini lubang jack 3,5 mm aja. Dan yang gue salutin, si Oppo Reno 12 5G ini masih mengasih slot SD card nih teman-teman. Jadi buat kalian yang punya slot SD card buat naruh foto ataupun video masih bisa banget di Oppo yang satu ini. Nah, tadi gue sempat nyenggol untuk masalah baterai. Secara kapasitas baterai HP itu punya kapasitas 5000 mAh, dan gue bener-bener pengen sedikit sharing aja nih ya. Buat screen on time-nya sendiri HP itu bisa bertahan lebih dari smartphone kapasitas 5000 mAh. Dan gue nggak bisa expect kalau misalnya baterainya bisa seirit ini teman-teman. Secara screen on time pas waktu gue coba itu bisa 10 sampai 11 jam. Dan pas waktu gue ajak hotspot HP ini itu bisa bertahan lebih dari 15 jam teman-teman. Yang dimana gue udah sempet coba ya. Di situ gue coba dari jam 7 pagi gue berangkat ke Jakarta buat jadiin HP ini sebagai hotspot, dan itu terkoneksi ke 3 device, iPhone gue, head unit, dan juga Samsung Flip gue. Dan hasilnya pas waktu gue sampai rumah jam 7 malam juga ya teman-teman, di situ baterai masih tersisa 40%-an. Jadi menurut gue baterai HP itu berasa irit banget. Nah, sebenarnya kenapa kemarin alasan gue jadiin HP ini sebagai hotspot teman-teman? Ya karena memang entah kenapa hotspot di HP ini tuh jauh lebih asik. Soalnya dia punya teknologi AI Limbus teman-teman. Jadi mana kalau misalnya lo tahu AI Limbus ini, simpelnya kalian bisa mendapatkan jaringan lebih ngebut alias lebih kencang ketimbang smartphone lain yang nggak punya fitur ini. AI Limbus ini cuma ada di smartphone Oppo yang pada umumnya, dan dengan adanya fitur itu bisa mendapatkan sinyal yang lebih kuat. Ya ini kita ngomongin sinyal data seluler ya, bukan WiFi gitu ya. Kalau misalnya WiFi sih sebenarnya masih sama-sama aja. Oh ya, ada satu fitur killer lagi yaitu Beacon Link, yang dimana fitur ini bisa menjadi salah satu fitur gokil banget karena kalian bisa jadiin smartphone ini sebagai walkie talkie. Tapi buat jaraknya sendiri sih memang ya cukup dekat ya, sekitaran 300 meteran gitu teman-teman, dan itu tanpa kehalangan yang namanya tembok. Nah, fitur itu sebenarnya bakal dipakai kalau misalnya lo yang suka konseran si Beacon Link ini ya teman-teman.
Nah, sekarang kita beralih ke bagian sektor yang paling seru, yaitu kamera. Jadi salah satu penopang buat smartphone ini, teman-teman. Secara setup di sini punya triple kamera dengan kamera utama beresolusi 50 megapiksel, lalu 8 megapiksel untuk ultrawide, teman-teman. Nah, buat hasil fotonya sendiri dari Oppo Reno 12 5G ini menurut gua punya hasil yang udah oke banget. Oppo sendiri gak usah diragukan lah buat masalah fotonya. Gue cukup suka dengan beberapa hasil foto yang gue jepret dengan Oppo Reno 12 5G. Dari segi warna berasa asik, detailnya juga berasa tajam, dan warnanya sih yang gue suka di sini nggak over color banget. Jadi warnanya ini masih bisa mendapatkan hasil yang cukup natural gitu, teman-teman. Di beberapa kondisi SDR-nya juga berasa asoy, dan menurut gue nggak ada komplainan yang begitu berarti sih. Ya paling dari sektor kamera malamnya aja yang terkadang itu ngasilin flare gitu, dan juga kadang-kadang hasilnya nggak maksimal. Ya gue nggak tahu sih ini dari segi pencahayaan yang pas waktu kita ambil atau memang dari HP-nya. Tapi yang gue rasakan sih seperti itu, teman-teman. Dalam kondisi malam HP ini memang agak sedikit kurang. Tapi yang jelas buat selebihnya untuk kamera selfie dan juga kamera belakang bisa kalian bantu nilai juga di kolom komentar bagus atau enggaknya. Tapi yang jelas gue udah cukup puas ya dari segi dynamic range, saturasi, detail, dan juga komposisi lainnya itu berasa pas gitu. Nah, buat perekaman videonya di sini juga bisa 4K depan belakang. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, ini adalah kamera depan dari Oppo Reno 12 yang bisa rekam hingga resolusi 4K. Lu bayangin bisa rekam versi 4K di kamera depan. Dan ya kalau misalnya kalian lihat sendiri untuk suaranya kalian bisa dengar sendiri, dan vokalnya ini cukup luas banget loh. Dan kalau misalnya kita lihat emang di 4K ini agak sedikit shaky ya, atau berguncang gitu. Kita coba rubah ke Full HD. Nah, kalau ini di Full HD 30 fps, dan kalau misalnya kalian lihat memang vokalnya agak sedikit nge-crop. Tapi lebih baiknya adalah stabilisasinya cukup stabil, dan memang di bagian belakangnya nih agak overexpose. Jadi ya menurut gue better di Full HD aja, karena stabilisasinya nih berjalan di Full HD. Oke, ini adalah hasil perekaman ultrawide dari Oppo Reno 12 yang sayang banget nggak bisa 4K untuk kamera ultrawide-nya, dan juga kita nggak bisa ubah lensa di sini. Jadi kita harus stop dulu buat ubah lensa. Sayang banget ya, udah nggak bisa 4K, terus di 1080p-nya juga nggak bisa ganti lensa. Nah, kalau yang ini adalah Full HD di kamera utamanya yang cukup stabil ya. Kalian bisa lihat di sini kita rekam handheld. Kita coba jalan dan memang hasilnya cukup stabil, walaupun memang ini adalah dibantu dengan stabilisasi EIS. Kita rubah ke 4K. Ini adalah 4K 30 fps, dan si Oppo Reno 12 ini bisa ngerekam 1080p 60 fps dan 4K 30 fps. Jadi buat Full HD bisa 60 fps dan 4K nya bisa di 30 fps. Masih agak cukup stabil, walaupun kalau gue lihat tadi frame rate nya agak sedikit patah-patah ya. Jadi nggak stabil di 30 fps. Jadi gimana menurut kalian untuk hasil perekaman dari Oppo Reno 12? Kesimpulannya, Oppo Reno 12 5G ini menjadi salah satu smartphone yang bisa kalian lirik nih. Apalagi di harga 6.999.000 kalian bisa mendapatkan spek seoke ini. Ya contohnya Dimensity 7300 energi, layar yang udah asoy, durability HP ini udah asoy parah. Ya kalau tahu emang HP ini tuh pasti udah kuat banget buat dijadiin paku, palu maksudnya ya. Ya buat ngetok paku sih ini udah ayu banget, cuman nggak gua tes ya di video ini karena ya agak sayang aja gitu, HP dilempar-lempar dibanding-banding kita dijadiin palu gitu. Tapi yang jelas HP ini bakalan menarik banget karena HP ini kuat gitu ya teman-teman. Dan juga yang gue bisa apresiasi buat Oppo karena mereka udah mulai serius di dunia AI. Ya gue yakin banget Oppo bakalan bisa nyaingin Samsung ya teman-teman, alias pelopor AI. Karena ini menarik banget, bukan cuma Samsung doang yang bakalan menguasain AI, tapi Oppo pun juga bakalan jadi saingan beratnya Samsung nih ya. Dan ya HP ini rekomend buat kalian yang lagi cari di harga smartphone mid range ya teman-teman. Dan satu lagi nih ya, harga HP mid range
itu cukup lumayan tricky karena pilihannya banyak banget. Apalagi 5-7 jutaan. Karena kalau mending di harga segitu pasti banyak banget. Mereka tuh pengen dapat yang powerful dan juga speknya yang asoy gitu. Walaupun memang kalau lo tahu HP itu bukan performance centric banget, cuman HP ini buat produktivitas dan juga buat penggunaan kamera ataupun yang lain-lainnya kayak penggunaan all rounded ya, bukan cuma sektor performance saja. HP ini tuh menarik banget buat kalian diri gitu Tapi mungkin selebihnya bisa kalian bantu tulis di kolom komentar HP itu semenarik apa di mata kalian. Coba gue pengen tahu nih pendapat kalian ya. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan, tulis lagi di kolom komentar. Kalau misalkan pengen nanya secara privat, boleh banget DM di Instagram kita di @serapintekno. Pengen join ke komunitas kita juga boleh banget, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.